teman-teman, nama saya Aniska dengan NIM K1A121039. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai Ligoniostoma truncatum. Untuk lebih tahunya, yuk kita simak video tersebut. Yang saya akan jelaskan di video ini, yang pertama itu morfologinya, kemudian yang kedua, habitat dan penyebarannya, yang ketiga, adaptasinya, dan yang keempat, reproduksinya, dan yang kelima, manfaat ekonomi, dan yang keenam, manfaat ekologi, serta yang ketujuh itu kandungan gizi dari Ligoniostoma truncatum. Morfologi. Ligoniostoma truncatum merupakan keong air tawar. Nah, nama lain dari keong ini adalah Pitinia truncatum. Keong air tawar termasuk dalam filum Mollusca, yakni hewan yang tidak bertulang belakang, dan termasuk dalam kelas Gastropoda, yaitu hewan bertubuh lunak dan dilindungi oleh cangkang. Bagian tubuh keong ini kita bisa bagi beberapa bagian. Yang pertama, kepala. Kepala Ligoniostoma truncatum ini hampir tidak pernah terlihat tampak karena terhalang oleh cangkang. Yang kedua, foot atau kaki. Biasanya digunakan buat bergerak. Kaki pada si Pitinia truncatum ini menyatu dengan perut. Kemudian yang ketiga, cangkang pada spesies ini berbentuk spiral. Yang keempat, visceral mass. Di dalam massa visceral ini terdapat organ-organ seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Yang kelima, mantle. Mantle adalah jaringan tebal yang melindungi massa visceral. Nah, mantel ini membentuk suatu organ yang disebut rongga mantel. Habitat dan penyebarannya. Habitat dari keong air tawar ini adalah seperti sungai, rawa, danau, sawah, kolam, dan aliran irigasi. Nah, si Ligoniostoma ini umumnya dominan didapatkan itu di persawahan. Lalu penyebarannya, awalnya famili dari Bithynidae ini tersebar di seluruh benua, kecuali Amerika. Nah, terutama di Asia Selatan dan Afrika tropis. Untuk Pitinia truncatum, ini merupakan jenis keong air tawar yang ditemukan di Pulau Jawa. Persebarannya itu mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Adaptasi. Keong ini memiliki kemampuan adaptasi tinggi di berbagai tipe lingkungan, seperti di persawahan yang kaya mikrohabitat yang dibutuhkan untuk si keong ini. Pada umumnya, keong ini berukuran kecil dan lebih menyukai habitat air yang tenang, dan airnya relatif tidak mengalir seperti kondisi air di sawah. Sehingga, siput tersebut dijumpai dalam keadaan mengapung di permukaan. Reproduksi. Keong ini bereproduksi secara seksual. Organ reproduksi jantan dan betina pada umumnya terpisah pada individu lain atau disebut gonokoris. Nah, fertilisasinya itu dilakukan secara internal, yakni pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Keong sawah ini bertelur di dalam tubuhnya. Sebelum dimuntahkan oleh induknya, telur tersebut akan berkembang dahulu menjadi keong anakan yang telah memiliki cangkang, namun masih lunak yang kelak setelah di luar tubuh induknya ini akan berkembang menjadi keras. Nah, cangkangnya ini terbuat dari zat kitin yang berasal dari zat kapur atau makanan yang diperolehnya. Keong kecil ini yang telah dimuntahkan tadi nanti akan berkembang menjadi individu dewasa. Kemudian manfaat ekonomi. Walaupun dikatakan sebagai keong hama, si Ligoniostoma ini punya manfaat loh. Untuk jenis keong ini biasanya dimanfaatkan sebagai sumber pakan hewan. Para petani di sawah biasanya itu menjual keong ini sehingga memiliki nilai ekonomi. Nah, yang kedua, cangkangnya ini yang kecil dimanfaatkan sebagai aksesoris. Banyak orang-orang luar sana memanfaatkan cangkangnya sebagai aksesoris seperti gelang, kalung, ataupun yang lain.
Manfaat ekologi. Keong ini berperan sebagai pengurai serasa, pemakan detritus, alga, dan sebagai perantara kehidupan berbagai jenis cacing, khususnya cacing parasit yang juga menyerang manusia. Nah, keong air tawar ini berguna untuk mendukung kegiatan lain, seperti memprediksi tingkat pencemaran suatu perairan, menjaga siklus alami, serta memberantas penyakit yang disebabkan oleh si cacing parasit. Selanjutnya, kandungan gizi dari keong ini. Nah, yang pertama, proteinnya sebesar 16,1 gram. Yang kedua, air sekitar 79,2 gram. Yang ketiga, karbohidratnya sebesar 2 gram. Dan yang terakhir itu kolesterolnya sekitar 50 mg. Nah, itu tadi penjelasan mengenai si Tigonus katum. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.